Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang pertama. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bohim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bohim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang masa Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan bangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dan dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Oke, shalom. God bless ya. Baik, hari ini kita belajar episode yang lalu bagaimana kesaksian demi kesaksian itu kita dengarkan. Bagaimana kisah Abram dengan Sarai, lalu kisah Isabel dengan Ahab.
Hari ini kita belajar kembali. Apa sih yang terjadi? Apa yang diinginkan Tuhan? Silakan ditayangkan ayatnya. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Kita berhenti di sini, kita masuk ke ayat 13. Ayat 1 sampai 12 sudah episode yang lalu kita sudah belajar, saudaraku. Nah, pada akhirnya di ayat 13, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Kita bahas ini lebih lanjut, saudaraku. Ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudaraku, yang pertama di pasal 1 dengan ayat 1 dan sampai ke ayat 14, bangsa Israel pertama itu menghadap Tuhan setelah Yosua mati, lalu mempertanyakan kepada Tuhan, siapa yang harus maju bertempur. Sebelumnya itu pemimpin, Musa atau Yosua, Tuhan bicara. Sehingga di awal daripada disciple voice, kita berbicara, kita belajar untuk bagaimana pentingnya sebuah keharusan seseorang dipimpin oleh pemimpin di dunia kekristenan ya. Baik secara pribadi, baik secara pelayanan, di dalam segala hal. Lalu para pemimpin yang memimpin sampai pada masuk ke pintu gerbang di mana seluruh Kanaan sudah dikuasai. Setelah itu ada yang harus diselesaikan, ditinggalkan oleh para pemimpin, yaitu bangsa-bangsa Kanaan. Karena nggak ada pemimpin, maka mereka rame-rame. Karena ditulis bahwa mereka bertanya, bangsa Israel bertanya, nggak ada pucuk pimpinan. Yang pertama harus ada loh hierarki Kristus, yaitu ditulis di kitab Paulus, kepala. Kristus itu adalah kepala, jemaat adalah tubuh, sama dengan yang namanya suami istri. Suami adalah kepala, istri adalah tubuh, di mana suami yang harus menyelamatkan istri dan anak-anak. Itu kita pahami ini dulu. Nah, oleh karena bangsa Israel menghadap, di rumah tangga gak ada kepemimpinan, di dalam gereja nggak ada kepemimpinan yang memutuskan, sehingga selalu kolektif. Menurut saya, kolektif itu bisa diambilkan Kisah Rasul. Kita sudah bahas yang lalu, di mana para rasul berdialog, duduk meeting, bikin pertemuan. 3 hal ini nggak boleh dimakan: binatang mati dicekik, darah, dan binatang yang dipersembahkan kepada berhala. Lalu para rasul memutuskan meletakkan semua keputusan untuk dikatakan di ayat firman Tuhan, keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Jadi harus ada stempel pengesahan kerajaan Allah, baru sah keputusan itu. Sehingga suami istri boleh berdialog. Lalu suami nggak bisa memutuskan, tetapi ingat, harus dinaikkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan bicara apa yang harus dilakukan. Episode yang lalu kita sudah belajar bagaimana keputusan Hawa untuk memakan buah terlarang, keputusan Sarai yang menyerahkan budaknya untuk menggantikan dia memperoleh anak, sehingga tidak selaras dengan firman Allah. Hawa melanggar firman Allah, Sarai tidak selaras dengan firman Allah. Lalu Isabel itu melakukan kejahatan oleh karena Ahab ini manja, keinginan minta dipenuhi,
Ketika ketemu masalah, Ahab ini ngambek, pundung, ngambul, murung. Lalu istri mengusahakan tentang kebun anggurnya Nabot. Sehingga istri melakukan kejahatan, Isabel dengan cara yang jahat merampas kebun anggurnya Nabot, diberikan kepada suaminya. Sehingga istri kalau punya suami tidak bisa menyelesaikan masalah, lalu istri yang menyelesaikan masalah. Karena suami ini manja, hati-hati dengan spirit Isabel. Istri akan melakukan hal-hal yang melanggar Alkitab, yang Alkitab katakan hal-hal yang jahat. Saudaraku, ya ini penting. Sehingga di ayat pertama, Bani Yehuda yang ditunjuk Allah. Karena bangsa Israel, tetapi kita boleh mengelola kehidupan, rumah tangga, lalu pekerjaan, pelayanan, kita boleh berdiskusi dengan staf pengembalaan, penatua, majelis, atau gembala kolektif. Itu sah hukumnya. Tetapi harus diserahkan pada Allah, Roh Kudus akan memutuskan. Namun harus kita pahami, Roh Kudus memutuskan harus ada dasar-dasar ayat-ayat firman Tuhan. Enggak boleh tidak ada. Kalau tidak ada, stempelnya palsu. Jangan-jangan suara setan. Karena setan selalu membenarkan. Seperti setan bicara terhadap Hawa. Kan Allah bicara gini, tapi sesungguhnya. Sehingga banyak keputusan yang dibuat oleh keluarga atau majelis gereja atau yang namanya hamba-hamba Tuhan, staf pengembalaan di dalam pelayanan itu bukan didasarkan perintah Alkitab, namun didasarkan, ditambahkan lagi pengertian yang tidak selaras dengan Alkitab. Karena kita butuh. Ada seorang hamba Tuhan yang membangun bangunan gereja, di mana bangunan gereja akan dimodernisasi. Lalu mulailah dibangun dengan mengambil bahan bangunan berhutang terhadap toko. Nah, pemilik toko ini ketika dalam pertemuan dengan teman-temannya mengatakan hal seperti ini. Mengatakan hal kekristenan tidak baik. Kenapa? Dia bilang bahwa Pak pendeta ini susah bayar utang di tempatku. Kemungkinan Pak pendeta itu dengan iman membangun. Tetapi karena uangnya seret masuk, jemaat belum siap, membuat pembayaran terhadap pembangunan gereja itu yang lambat, saudaraku. Menjadikan perbuatan daripada hamba Tuhan ini menjadi sandungan terhadap pemilik toko yang menurut saya memang bukan Kristen. Saudaraku, hati-hati. Karena Alkitab mencatat, sebelum kau membangun menara, kamu hitung dulu anggaranmu. Jangan sampai setengah jalan berhenti, orang akan mengolok-olok kamu. Jadi setiap keputusan harus didasarkan beralaskan firman Tuhan. Setelah itu Roh Kudus dengan caranya memberikan penyataan seperti Paulus. Kalau Paulus diberi penyataan bahwa dia harus memasuki Makedonia. Dia kan dengan Barnabas. Mereka ingin ke Eropa, tapi Roh Kudus, mereka sudah memutuskan bersama, tapi Roh Kudus memberikan mimpi. Penyataan, orang Makedonia memanggil. Sehingga Paulus dengan timnya masuk ke Asia Kecil dan berhasil mendirikan gereja-gereja di sana. Sehingga ada dua hal ketika kita mau kolektif yang harus kita lakukan. Harus ada dasar firman Allah yang mendasari apa yang kita putuskan bersama, entah rumah tangga, entah pekerjaan, entah pelayanan, apapun dalam segi kehidupan. Kalau kita nggak bisa memutuskan sendiri, kita pingin penasihat banyak,
seperti Alkitab catat, maka kemenangan banyak. Sah hukumnya. Tetapi harus ada dasar firman Tuhan yang melandasinya, lalu ada penyataan Roh Kudus yang melegalisirnya. Yang kuat penyataan itu. Maka di Kisah Rasul ditulis, keputusan kami dan keputusan Roh Kudus, yaitu soko guru jemaat, para pemimpin. Yang membicarakannya tetap Petrus. Sehingga walaupun kolektif, tetapi kolektifnya itu piramid. Tetap ada satu orang yang dinyatakan sebagai juru suara dari hasil perundingan. Seseorang yang dipercaya, yang paling tinggi jabatannya, Rasul Petrus. Karena kenapa Alkitab itu bertautan, saudaraku? Karena Yesus tidak menunjuk Yohanes, tidak menunjuk Yakobus, tidak menunjuk rasul yang lain. Yesus menunjuk Petrus. Ketika terjadi, siapakah aku ini? Murid-murid mengatakan ABCD, bahkan mengatakan kamu Elia. Petrus mengatakan kamu adalah Mesias, Mesaya. Yesus bicara, bukan kamu yang bicara, Bapakmu di surga. Dan aku kasih nama Petra, artinya batu karang, dan alam maut tidak mampu menjamahnya. Yesus memberikan status bahwa gereja untuk Petrus, maka Petrus menjadi pemimpin. Sehingga walaupun majemuk, tetap harus ada seorang pemimpin. Demikian rumah tangga, ngobrol, anak-anak udah besar, enggak apa-apa. Tapi berikan pemimpin memutuskan. Cuman pemimpin itu harus menyelamatkan tubuh, harus bisa mengakomodir semua keinginan di mana kita berusaha menyukakan semuanya, tetapi belum tentu bisa memenuhi sesuai dengan yang diingini. Begitu saudaraku. Pemimpin yang memutuskan. Nah, semuanya itu harus landasan Alkitab. Untuk apa yang diputuskan, yang dibicarakan, tidak boleh melanggar. Lalu dibawa dalam doa. Roh Kudus akan beri penyataan. Sehingga bukan penyataan Allah yang nomor satu. Ingat saudaraku, otoritas Allah bukan pada penyataan Allah. Saya ulangi. Otoritas bukan pada penyataan Allah. Otoritas absolut pada firman Tuhan yang tertulis. Yang kedua, otoritas diberikan kepada seseorang yang diberikan kedudukan sebagai otoritas atau pemimpin. Tetapi pemimpin harus punya landasan ini. Ketika pemimpin tidak punya landasan Alkitab, dia cuma duduk sebagai pemimpin, akan terjadi kemungkinan salah satunya Imam Eli. Gitu. Gagal dan Allah menghukum dia. Gitu saudaraku. Nah, kita harus memahami ini dalam sikap hidup. Istri yang gak puas, staf gembala gak puas, semuanya boleh dirundingkan. Karena ada bagian kolektif yang Alkitab catat. Tapi izinkan pemimpin memutuskan. Nah, yang diusulkan, yang dibicarakan, itu harus standarnya Alkitabiah. Setelah itu beri waktu pemimpin untuk berdoa. Sehingga masing-masing boleh memberikan pernyataan. Di dalam pernyataan itu akan terjadi kisah rasul. Saudaraku, kisah rasul terjadi, Petrus itu yang mengungkapkan karena para rasul memberikan jabatan pemimpin kepada Petrus, itu Yesus yang menentukan, yaitu kisah Petra. Nah, di kisah hakim-hakim ini enggak ada pemimpin. Mereka alpa, mereka kilaf, mereka tidak mengangkat seorang pemimpin, berdoa siapakah yang memimpin. Ternyata bangsa Israel yang bertanya. Musa berdoa, Tuhan jawab melalui Musa. Yosua berdoa, Tuhan jawab melalui Yosua. Sehingga kemenangan dimiliki orang Israel. Kolektif tetap harus ada satu orang yang ditunjuk pemimpin seperti Musa atau Yosua.
Ini penting saudaraku. Ya, sehingga ketika Allah berbicara, Bani Yehuda yang harus maju. Mereka tidak waspada bahwa Bani Yehuda siapa yang memimpin? Kepala suku. Namun Bani Yehuda mengajak Bani yang lain menambahkan yang Allah tidak bicarakan. Sebenarnya ketika Bani Yehuda yang berperang sendiri semuanya oke. Karena ketika Allah berfirman, Allah yang tanggung jawab. Tapi ketika Allah berfirman, kamu ubah firmannya, kamu yang harus tanggung jawab. Allah berfirman, akibatnya Allah yang menanggungkannya. Yesus dipanggil naik ke kayu salib, dia nggak punya kekuatan, dia berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu, benar-benar nggak mampu. Allah Bapa mengirimkan malaikatnya memberi kekuatan. Sehingga kekuatan ilahi datang, Yesus bangkit, Yesus masuk ke salib. Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan akan beri kekuatan, kemampuan untuk kita menyelesaikannya. Tapi oleh karena ada penambahan, Hawa dan Bani Israel mengajak Bani yang lain, akibatnya itu kesalahan sampai kepada dosa dan kerusakan. Itulah yang terjadi di kitab Hakim-Hakim. Bagaimana bangsa Israel, Bani-Bani yang memenangkan pertempuran dengan bangsa-bangsa Kanaan, itu tidak melenyapkan mereka, akhirnya menjadi jerat buat mereka, Allah mereka. Hati-hati ketika saudara tidak melakukan sesuai kebenaran firman, termasuk dalam bisnis, ya, bagaimana saudara tidak berdoa, saudara tidak berdiskusi sama Tuhan, tidak sesuai firman Allah, saudara lakukan bisnis, maka dewa-dewa bisnis, yaitu keserakahan dunia akan menguasai saudara. Dan itu akan menjadi jerat, itu yang akan menyakiti saudara. Sehingga sampai hari ini, Bani Kanaan, suku bangsa Kanaan, itu menyakiti orang Israel sampai hari ini. Saudaraku. Oleh karena pelanggaran daripada apa yang Allah tetapkan. Gitu. Sehingga terjadilah ayat ke-13. Tolong ditayangkan ayat-ayatnya. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret, dewa-dewa utama. Nah, dewa-dewa ini yang disembah oleh Isabel, Ahab. Ahab itu selalu menang perang awalnya. Saul itu selalu menang perang awalnya. Saul meninggalkan perintah Tuhan, menambahkan dengan caranya dia memberi persembahan, lalu tidak membunuh Raja Agag, lembu-lembu tambun, segala hasil rampasan perang tidak dimusnahkan, dibagikan pada rakyat yang miskin. Alasannya benar, tetapi tidak benar di hadapan Tuhan. Hati-hati saudaraku. Ahab itu orang yang selalu ditolong sama Allah. Ahab selalu menang karena salah satunya didampingi Raja Yosafat. Lalu ada Elia, di mana Tuhan menyampaikan firman-Nya. Tetapi kehidupan Ahab itu tidak menang. Salah satunya karena ada dewa Baal dan Asitoret yang dibawa oleh Isabel. Sehingga rekan kerja saudara, rekan pelayanan saudara, ketika rumah tangganya nggak benar, hati-hati, dia akan membawa dewa Baal atau Asitoret. Dewa Baal Asitoret itu adalah orang yang ingin mendominasi orang lain tanpa Tuhan di dalamnya. Dan orang itu akan mengatur saudara tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu dewa akan masuk kepada yang namanya ular, yang membenarkan Alkitab, tetapi menambahkannya dengan mengangkat saudara. Sehingga orang-orang seperti ini akan dipuji-puji di luar sana di dunia. Tetapi ketika dia bertemu dengan firman Tuhan, bertemu dengan Allah, bertemu sungguh-sungguh realnya Allah, dia akan menemukan koreksi. Karena Elia mendatangi Ahab.
Elia mendapatkan kuasa Allah daripada ketika berhadapan dengan Ahab. Raja Ahab mendapatkan Tuhan karena Elia diutus. Tetapi Ahab tidak mau tunduk terhadap Elia, di mana Allah menetapkan kepemimpinan sementara kehendak Allah pada nabinya. Karena Ahab sedang menyimpang, sedang menyembah dewa Asitoret dan Baal di dalam kerajaannya, walaupun ada nabi-nabi Tuhan. Karena ditulis ketika Elia lari. Jadi orang kalau mendua hati, itu Isabel. Ada orang di gereja datang beribadah, sementara dia ke orang-orang pintar, ke dukun-dukun, ke rumah-rumah dewa-dewa. Dan ada orang yang menyembah Tuhan datang ke gereja, tapi dia mengelola usahanya, kehidupannya, rumah tangganya dengan cara dia sendiri. Tidak sesuai dengan firman. Dan orang ini kalau terkena yang namanya dewa Asitoret atau Baal, orang ini akan berusaha mendominasi orang lain yang ditunjuk sebagai pemimpin Allah. Hati-hati para pemimpin. Hati-hati para pemimpin Tuhan. Apabila orang mengusulkan berdiskusi, mengusulkan sesuatu yang tidak selaras dengan firman, tolak. Ketika orang itu berusaha mendominasi gereja saudara, berusaha mendominasi kehidupan saudara, tolak. Di episode yang lalu kita bicara suami istri. Di episode ini kita bicara tentang pekerjaan kita, salah satunya juga pelayanan. Sehingga bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan, menyembah dewa Baal dan Asitoret. Pada awalnya karena menambahkan perintah Allah. Saudaraku harus pahami ini dulu. Kita lanjut ayat selanjutnya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Perhatikan ini saudaraku. Hari ini kita belajar bahwa ketika tidak ada kepemimpinan, di situ terjadi kolektif. Tetapi walaupun kolektif dalam hal apapun dalam kehidupan, harus ada seorang pemimpin. Nah, setiap usulan, setiap masukan dibahas oleh pemimpin, dibahas dengan pemimpin, harus didasari dengan ayat-ayat Alkitab, itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu kita bawa dalam doa, di mana Tuhan memberikan penyataannya. Apa yang harus diputuskan? Beri waktu terhadap pemimpin. Nah, apabila ada yang berusaha mendominasi pemimpin, baik dalam rumah tangga, suami yang didominasi wanita atau istri, termasuk anak-anak, seperti Nabi Samuel, seperti yang namanya Imam Eli. Seseorang tidak menjalankan kepemimpinan yang didominasi, dikuasai orang lain, orang itu akan dikuasai yang namanya dewa Baal dan Asitoret. Dewa Baal dan Asitoret itu adalah lambang kenikmatan kekayaan duniawi yang dari setan. Karena ada proses pembenaran di dalamnya. Bisa kita angkat kisah Adam dan Hawa, di mana iblis berkata, kan Tuhan bicara gini, tetapi sebenarnya gini. Nah, kata-kata membahas ulasan firman Tuhan dengan penafsiran yang berbanding terbalik dengan firman Tuhan, hati-hati. Sebenarnya itu gini, yang diangkat iblis biasanya kepentinganmu. Sehingga seorang pemimpin akan bergantung dengan yang dipimpin. Itu yang gak boleh. Suara Tuhan akan ditinggalkan. Tolong ayatnya ditampilkan. Mereka meninggalkan Tuhan. Ayat 13. Dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Saudara perhatikan ini, bahwa mereka akhirnya fokusnya disimpangkan oleh spirit ini dengan fokus pada pekerjaan
atau apa yang dilakukan yang menguntungkan mereka, yang membuat nyaman mereka, yang membuat enak. Salah satunya suami-suami yang tidak menjalankan otoritas sebagai suami, didominasi istri, termasuk kepemimpinan gereja, termasuk dalam pekerjaan. Nah, setelah itu akan terjadi ayat selanjutnya. Tolong ditampilkan ayatnya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Perhatikan ini saudaraku. Ketika keberadaan diri saudara terjual di bawah kaki, saudara tidak punya lagi, bukan kemampuan, keputusan, suara saudara atau pribadi saudara tidak dihargai lagi. Di situ sesungguhnya saudara sudah diserahkan Tuhan kepada musuh. Yang awalnya karena seorang pemimpin yang tidak ada. Lalu ketika Bani Yehuda mengajak yang lain, membuat kacau rencana Tuhan. Nah, hari ini setelah kita mendengarkan semua kebenaran firman Tuhan, kalau bisa saudara mendengarkan dari episode yang pertama, saudara akan menemui apakah saudara ini pemimpin rumah tangga yang melakukan kepemimpinan dengan benar. Apakah keadaan rumah tangga, juga pekerjaan, juga pelayanan, kehidupan saudara yang sampai titik terakhir kita bicarakan masih dipandang, masih terpandang, masih diakui, saudara punya value enggak? Kalau tidak, saudara sedang direbut oleh iblis memakai spirit Dewa Baal dan Asitoret. Ketika saudara sudah di bawah, direndahkan, tidak diakui, tidak dihargai, saudara itu dijual sama Tuhan. Saudara akan dirampok, sehingga saudara tidak punya apa-apa, termasuk yang paling dalam nanti, harga diri saudara nggak ada. Seorang pemimpin itu harus punya teladan menjadi seperti Kristus, seperti Yesus, di mana Yesus selalu memutuskan. Di dalam perjalanan Musa, di dalam perjalanan Rasul Paulus, termasuk Rasul Petrus dan semua pemimpin Tuhan, mereka yang melakukan kepemimpinannya dengan benar, mereka tidak akan bisa direndahkan manusia. Sehingga spirit Dewa Baal dan Asitoret itu tidak bisa bekerja. Tidak ada orang yang mampu mendominasi saudara. Walaupun kita memberi catatan, kita boleh berdiskusi. Semua teman-teman, rekan kerja, rekan pelayanan, termasuk anggota keluarga boleh memberikan masukan. Tetapi kembali lagi harus selaras dengan firman. Lalu kita berdoa sehingga Tuhan mengarahkan kita kepada keputusan Tuhan. Enggak boleh ditambahkan. Apabila ditambahkan dan tidak sesuai firman Tuhan dan tidak ada penyataan Tuhan, Tuhan tidak arahkan, kacau kehidupan kita. Yang menjadikan akhirnya salah satu kemungkinannya yang menjadi pemimpin akan direndahkan oleh orang yang dipimpin. Itu menandakan Dewa Baal dan Asitoret, spirit dunia sudah membelenggu kita. Dan kita terjual di bawah kaki musuh. Termasuk suami, pemimpin perusahaan, termasuk pemimpin pelayanan. Yang dimana Yesus menjadi Tuhan dan menjadi nakoda dalam kehidupan mereka. Tragisnya, Yesus yang menyerahkan mereka, merampok, untuk dirampok oleh dewa-dewa dunia. Hati-hati saudaraku. Amin. Biarlah ini menjadi koreksi dalam situasi kehidupan kita. Apakah yang kita dengar hari ini itu terjadi dalam kehidupan kita? Apabila terjadi, cepat-cepat berbalik. Seperti Daud yang sujud kembali kepada Allah.
tidak berasaskan kepentingan. Kembali back to Bible, selaras dengan firman Tuhan. Kembali berdoa untuk mendapat pengasahan Allah. Akhirnya Daud dipulihkan Tuhan. Setelah mengalami kehancuran, dijual, dirampok oleh Absalom. Tanpa peperangan, tanpa mengangkat pedang, Daud menduduki kursi kembali sebagai raja yang dipilih Allah. Tuhan akan pulihkan seorang pemimpin ketika kehilangan haknya, termasuk yang paling dalam harga dirinya, ketika dia kembali kepada Allah. Allah akan meneguhkan kepemimpinan dia dan Allah akan memulihkan dia. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.